Lagi bentuk WADC yang bentuknya bikin deg-degan dan kepikiran, yang kata-katanya seperti ini. Tim analis sudah verifikasi alamat KTP serta alamat pengiriman barang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. 2 hari lagi kita menjelang pergantian tahun. Kita akan merasakan semoga hidup kita lebih baik lagi dari tahun kemarin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas banyak sekali pertanyaan mengatakan, Mbak Desi ini datang nggak Mbak ya nanti di akhir tahun? Desi ini datang nggak ya? Nah, kita akan bahas DC ini tidak akan pernah datang, baik itu di akhir tahun ataupun di awal-awal bulan ataupun di akhir bulan. Nah, bentuknya seperti apa kita akan bahas secara tuntas, tapi saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, menjelang 2 hari lagi kita mau masuki tahun baru. Saya harapkan makin kuat mental, makin kencangkan sabut pengaman, makin tetap berdiri pada pengakuan kalian bahwa sampai saat ini saya belum bisa bayar. Itu saja. Ya, kalau ditanya sampai kapan saya tidak tahu. Nah, sebelum itu saya mau bahas dulu lah untuk beberapa teman-teman yang belum ketahui ya. Jadi di sini ada seorang teman yang sempat komen di YouTube saya mengatakan bahwa saya mau hapus data malah disuruh pinjam lagi. Saya sempat kena gendam, akhirnya saya ikutin semua prosedurnya dia. Uang udah masuk ke rekening saya, terus suruh kembalikan lagi untuk prosedur hapus data. Saya suruh download lagi untuk aplikasi lainnya. Saya sadar terus mematikan telepon dia sampai saat ini. Dia kirim screenshot tagihan perjalanan, suruh lanjutkan agar tidak muncul tagihan. Tidak saya balas, kejadian 1 minggu lalu. Lihat screenshot tanggal 27 ini. Saya siap-siap galbay dari aplikasi Finplus. Berarti di akhir tahun ini banyak sekali modus seperti ini, mau hapus pinjol malah disuruh pinjam lagi. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi kalau sampai sekarang kalian kepikiran untuk menutup akun, saya harapkan kalian benar-benar menghubungi CS-nya di websitenya. Karena apa? Saya yakin sekali hampir 60% pelaku-pelaku oknum-oknum yang memang mengarahkan kalian untuk berhutang lebih banyak lagi, itu mereka adalah oknum-oknum dari pinjol itu sendiri, gitu ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi banyak sekali pertanyaan teman-teman saya mengatakan bahwa, Mbak, kalau saya dapat WA seperti ini, Desi akan datang nggak Mbak? Di akhir tahun ini gila-gilaan kata-katanya itu jarang saya temuin. Bahkan kata-katanya ini beneran datang ini kan Mbak. Aduh Mbak, lagi nggak ada duit Mbak, lagi butek Mbak, gimana ini? Nah ternyata banyak sekali yang mengalami seperti ini teman-teman. Jadi kalau kalian menemukan bentuk-bentuk WA yang akan saya jabarkan ini, saya jamin 100% tidak akan datang ke tempat kalian. Mau itu nanti pas tahun barunya ataupun setelah tahun baru ataupun nanti di akhir bulan. Kita baca dulu. Nah, seperti ancaman DC via WA yang mengirimkan surat tagihan seperti ini. Teman-teman wajib teliti lagi ya. Seperti surat tagihan ini, perhatikanlah tanggalnya. Nah, ini ditulis tahun 2022 dan sekarang tuh udah 2024. Jadi kalau dikirimkan surat tagihan jangan langsung ketakutan dulu, dilihat tanggal-tanggalnya. Kalaupun dilihat tanggal-tanggalnya, baca lagi ada nggak nama kita di sana. Kalau ada nama kita di sana, baca lagi bener nggak tagihannya. Kalau nggak ada itu semua, berarti itu hoax suratnya. Gitu ya. Nah, seperti ini juga lagi teman-teman. WA dari DC-nya mengatakan bahwa apa harus ada kunjungan dari pihak penagih kami atau kolektor lanjutan baru Anda bayarkan tagihan kredivonya. Nah, kalau DC masih nulis seperti ini, berarti DC-nya belum mau datang. Karena coba dia tanya sama siapa aja yang datangin sama DC. Rata-rata DC kredivo itu datang tanpa ada info, langsung sudah ngetok di depan pintu. Jadi WA yang seperti ini menunjukkan bahwa DC-nya belum mau datang ke tempat kalian, gitu ya. Nah, lanjut lagi untuk WADC yang bentuknya seperti ini. Banyak yang info di grup sharing saya, ada beberapa orang yang memang terima seperti ini. Berarti kalau dapat yang seperti ini tanpa ada kata penyebutan APK-nya, tanpa ada nama kalian, itu semuanya WA random dan jangan ditanggapi, abaikan saja, langsung hapus. Apalagi ada kata-kata blacklist seumur hidup, 1 kartu keluarga
terkena dampaknya. Apa hubungannya kita yang galbay, apa hubungannya sama keluarga kita? Kecuali kalau kita galbay pasti akan berdampak ke istri. Udah itu aja. Jadi kalau dapat seperti ini abaikan saja dan hapus langsung ya. Lagi bentuk WADC yang bentuknya bikin deg-degan dan kepikiran, yang kata-katanya seperti ini. Tim analis sudah verifikasi alamat KTP serta alamat pengiriman barang terakhir. Sudah telat, masih tidak ada pembayaran tunggakan tagihan Anda. Sesuai SOP perusahaan kami, jika tidak ada pembayaran hari ini, surat perintah akan dikeluarkan admin kami siang ini untuk ambil hak perusahaan yang ditahan. Lakukan pembayaran hari ini sebelum jam 12 siang untuk menghindari penjemputan dananya. Nah, ini jelas hoax sekali teman-teman ya. Analis sudah verifikasi alamat KTP. Nah, mereka kan sudah dapat alamat KTP kita semenjak kita pengajuan. Ngapain dianalis-analis lagi? Kemudian lagi alamat pengiriman barang terakhir. Ya, kita tahu ada beberapa pinjol yang memang ngecek rumah kita dari alamat barang kita. Cuman kalau sudah diinformasikan sebelum jam 12 siang atau apa, rata-rata itu semua isinya hoax dan belum pernah ada yang terjadi sampai kejadian kalau lewat dari jam 12 itu DC akan datang ke rumah. Itu semua hoax dan itu membuktikan bahwa DC belum akan datang ke tempat kalian. Nah, bentuk ancaman yang terakhir ini paling banyak ditakutin dan paling banyak jadi buah pikiran teman-teman yang galbay. Apalagi kalau kita lihat di sini ini berasal dari UATAS. Ya, padahal sering kita baca bentuk ancaman yang seperti ini seringnya itu di Shopee. Ya kan, kalau enggak di Julo, kalau enggak di Aku Laku. Nah, buat teman-teman semuanya, DC itu hampir sama bentuknya teman-teman ya. Kata-kata ancamannya juga hampir sama. Seperti inilah ya. Data Anda sudah kami masukkan kepada pihak eksternal, surat edaran sudah ada pada kami, tolong bayarkan sebelum jam 17. Itu semuanya kata-katanya hampir sama. Tapi coba tanya sama teman-teman yang udah menerima seperti ini, mungkin lebih dari satu bentuk yang seperti ini. Jawabannya pasti tidak ada yang terjadi. Yang terjadi hanya teroran-teroran saja, dan untuk DC-nya tidak ada yang datang ke rumah. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dapat bentuk yang seperti ini, mau dibayarkan jam 12, mau bawa tim analis ataupun mau masuk OJK, Pusdafil, API, itu abaikan saja karena sampai sekarang belum pernah ada DC datang dengan memberitahukan bentuk WA yang seperti ini. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Mau itu isinya apapun, saya jamin yang bentuknya masih WA seperti itu tidak akan pernah datang ke rumah kalian. Apapun kondisinya, karena DC kalau datang hampir 80% tidak menginformasi kepada kalian. Dia langsung datang. Kalau seandainya ada DC juga yang mengatakan bahwa masih di rumah atau di tempat kerja, saya sudah datang dengan tim, itu pun hoax. Tidak datang. Jadi kalian jangan termakan dengan kata-kata bahwa DC akan datang atau DC akan seperti ini. Itu semua hoax. Lebih baik saran dari saya, jangan pernah baca WA, email ataupun pesan dari DC apapun isinya. Karena kalau makin dibaca makin puyeng, makin dilihat makin stres, makin mau dilanjutkan makin gila. Karena apa? Belum ada uang, tidak ada orang yang meminjamkan, mau pinjam ke pinjol juga tidak bisa. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan percaya apapun itu ya. Jangan kalian jadikan setiap WA yang kalian baca itu malah mengendorkan kekuatan kalian. Jadi tetap ingat, kalau sudah mau akhir tahun, tetap saja semangat untuk galbay. Karena yang galbay dan tidak punya uang untuk membayarkan pinjol itu bukan kalian saja, banyak sekali. Ya, jadi jangan pernah terperdaya dengan berita apapun tentang begini, tentang begitu. Jangan pernah percaya, tak fokus aja kerja, ibadah, perbaiki diri. Sudah di awal tahun 2025 pasti kita lebih baik lagi. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster. Kalian makin semangat lagi, makin kuat mental lagi, dan makin percaya diri bahwa yang saya lakukan itu adalah benar. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia akhir kata yang saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.